Stacy, stop it. Fucking touch me! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Runes. Film The Runes adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2008 di Amerika. Film ini menceritakan tentang liburan sekelompok anak muda di pedalaman Meksiko. Namun tidak disangka liburan mereka membawa malapetaka yang membuat mereka berakhir tragis. Namun sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film memperlihatkan seorang wanita yang tengah ketakutan. Sepertinya ia sedang terjebak di sebuah sumur. Ia pun berteriak memintai pertolongan. Ia mencoba menggunakan ponselnya, akan tetapi ada sesuatu yang menariknya. Scene berganti memperlihatkan dua pasang kekasih. Mereka terdiri dari Amy dengan kekasihnya Jeff dan Stacy dengan kekasihnya Eric. Mereka sedang menikmati liburan musim panas di sebuah kolam renang di Meksiko. Di sini Amy terlihat kehilangan antingnya dan berusaha mencarinya. Lalu seorang pria asing menemukannya dan memberikannya kepada Amy. Pria itu bernama Matthias. Kedua pasangan itu pun mengajak Matthias untuk bergabung dan memperkenalkan diri masing-masing. Matthias datang kemari dengan adiknya bernama Henrik, yang merupakan seorang arkeolog. Namun ia ditinggal sendirian karena Henrik pergi dengan teman-temannya ke sebuah situs galian di sebuah kuil Maya kuno. Matthias berencana untuk menyusul adiknya. Ia pun mengajak dua pasang kekasih itu. Lalu mereka pun tertarik untuk ikut. Esok pun tiba, mereka siap-siap untuk berangkat. Di sini mereka terlihat menuruni sebuah bus. Kita diperkenalkan dengan Dimitri, teman Matthias, yang ikut dalam perjalanan tersebut. Matthias mencoba menghubungi Henrik, namun tak ada jawaban. Ia mencari tumpangan, hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah mobil dan meminta sopir untuk mengantarkan mereka ke tempat yang tertera di peta. Sopir itu memberitahu bahwa tempat itu tidak baik, namun mereka ngeyel dan memberi sopir itu uang. Naiklah mereka ke atas mobil. Perjalanan pun dimulai. Mobil itu memasuki sebuah hutan melalui jalan bebatuan. Tibalah mereka di sebuah jalan buntu, lalu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki melalui jalan setapak. Ketika sampai di sebuah sungai, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba mereka melihat dua orang anak kecil yang sedang memandangi mereka. Lalu Matthias menemukan jalan setapak yang ditutupi tanaman. Mereka heran mengapa jalan tersebut disembunyikan. Perjalanan pun dilanjutkan melalui jalan setapak tersebut. Tak lama dari sana, mereka tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah bangunan piramida yang hampir tertutup tanaman rambat. Mereka merasa takjub dengan pemandangan itu, dan Amy mulai memotretnya. Terlihat di atas piramida itu ada sebuah tenda, yang diyakini tenda milik Henrik dan teman-temannya. Lalu seorang kepala suku Maya mendatangi mereka dengan menunggangi seekor kuda. Pria itu berbicara kepada mereka dengan nada tinggi, seolah-olah memarahi dan memperingati mereka agar tidak berada di sana. Namun mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan pria itu. Dua orang buahnya pun datang, mereka berbincang dalam bahasa yang asing. Matthias pun menunjukkan foto Henrik kepada kepala suku, berharap mereka mengenalinya. Sementara Amy melakukan pemotretan. Ia pun tak sengaja menginjak tanaman rambat di sana. Tiba-tiba kepala suku Maya itu marah. Dimitri pun mengambil kamera yang dipegang Amy, karena menurutnya kepala suku marah karena Amy terus memotretnya. Namun orang-orang suku Maya mengarahkan sebuah panah dan membidiknya tepat di dada Dimitri, serta sebuah tembakan tepat di kepalanya. Pada akhirnya, ia pun tewas. Sementara teman-temannya syok dan histeris. Orang-orang suku Maya tetap memarahi mereka, seperti meminta mereka menaiki kuil itu. Karena tak ingin ditembak, mereka pun tergesa-gesa untuk naik, meninggalkan Dimitri. Di atas kuil itu terdapat dua buah tenda, dan sebuah galian yang diyakini itu adalah jejak adik Matthias, yaitu Henrik bersama teman-temannya.
Namun anehnya, tidak ada orang di sana, hanya tenda dan peralatan di dalamnya. Di sana pun tidak ada signal, yang artinya mereka tidak bisa meminta pertolongan menggunakan ponsel mereka. Matias memandangi ke arah bawah. Terlihat orang-orang suku Maya selalu berdatangan, mengelilingi kuil itu. Hal ini menyulitkan mereka untuk kabur. Saat berbalik, Matias menemukan sebuah kaki manusia tertutup tanaman rambat, dan ternyata itu adalah tubuh Hendrik. Sayangnya, Hendrik sudah tidak bernyawa saat ditemukan. Di sini Jeff memandangi ke arah bawah lagi. Orang-orang suku Maya terus berdatangan. Mereka hendak berkemah di sana. Tidak ada yang tahu mengapa orang-orang suku Maya melakukan itu. Setelah itu Jeff mencuci tangan Matias untuk berjaga-jaga jika tangannya alergi terhadap tanaman rambat yang menyelimuti tubuh Hendrik. Saat ini mereka hanya bisa menunggu seseorang menemukan mereka, dengan harapan kepada orang yang menyimpan salinan peta milik Dimitri, yang ditinggalkan sebelum mereka berangkat. Selain itu, pihak hotel akan menghubungi polisi lalu mencari mereka karena telah check out. Jeff yakin pertolongan itu akan datang besok atau lusa. Mereka pun harus menghemat persediaan makanan dan air. Tak lama kemudian mereka mendengar suara ponsel berdering. Ponsel itu diyakini Matias merupakan ponsel milik Hendrik. Suaranya bersumber dari galian tersebut. What is that? Lalu Matias memutuskan untuk turun. Dililitkanlah tali ke pinggangnya dan Jeff yang mengatur uluran talinya. Perlahan-lahan Matias turun, namun Amy menyadari tali itu hendak putus. Ia meminta Jeff untuk menarik kembali Matias. Namun sayang, itu sudah terlambat. Tali yang menopang tubuh Matias terputus dan membuatnya terjatuh. Entah seberapa dalam galian tersebut karena mereka tidak mendengar suaranya. Jeff meminta seseorang untuk turun menyusul Matias untuk memastikan keadaannya. Lalu Stacy memberanikan diri untuk turun. Dipasangkanlah tali untuk menopang tubuhnya. Lalu Jeff perlahan-lahan mengulurkan talinya. Stacy pun perlahan turun ke bawah. Sampai sini Stacy hanya bisa melihat tanaman rambat di sepanjang dinding galian itu. Belum sampai Stacy ke dasar galian, tali tersebut sudah habis. Ia melihat Matias tergeletak tak berdaya di bawahnya. Jaraknya lumayan masih jauh. Jeff meminta Stacy untuk melompat. Ia pun melakukannya. Namun ketika tiba di dasar, lutut Stacy cedera dan kesakitan. Terlihat sebuah benda menancap di lututnya. Ia mencoba untuk mengeluarkannya. Sementara Matias cedera parah. Ia tidak bisa bergerak karena tulang punggungnya patah dan kedua kakinya pun patah. Benar-benar tidak dapat bergerak sama sekali. Lalu yang di atas berencana membuat backboard untuk dikirim ke bawah. Sementara Amy kekeh ingin meminta bantuan orang-orang suku Maya. Ia pun berlari menghampiri mereka disusul Jeff. Namun bukanlah mendapat pertolongan. Orang-orang suku Maya malah mengarahkan senjata kepada mereka seolah-olah mengancam. Amy berusaha berkomunikasi, namun percuma. Mereka tidak mengerti apa yang Amy katakan. Karena kesal, Amy mencabut tanaman rambat di bawahnya dan melemparkannya tanaman itu hingga mengenai seorang anak suku Maya. Kepala suku dan yang lainnya menindas anak tersebut seolah-olah meminta anak itu pergi ke kuil seperti sekelompok anak muda itu. Namun anak kecil itu tidak mau. Dan ditembaklah anak tersebut oleh kepala suku. Amy dan Jeff syok dan histeris. Begitu juga ibu dari anak tersebut. Lalu Jeff mengajak Amy untuk kembali ke atas kuil. Suara telepon pun kembali berdering. Stacy berusaha mencari sumber suaranya. Namun, ia mendengar suara lain, yaitu suara seorang wanita tertawa. Stacy. Is there anyone there? Dan suara ponsel itu berhenti berdering. Diturunkanlah sebuah backboard dengan Amy di atasnya. Perlahan-lahan ia turun. Lagi-lagi tali tersebut tidak sampai di dasar, hanya kurang sedikit. Stacy dan Amy kebingungan bagaimana cara mengangkat Matias karena tubuhnya mengalami patah tulang. Namun mereka terpaksa harus mengangkatnya hingga di atas backboard. Matias pun berteriak kesakitan. 1, 2, 3. Diangkatlah Matias ke atas. Sementara Stacy dan Amy menunggu di bawah untuk bergantian naik. Setelah tiba di atas, mereka berpikir untuk menunggu 1 malam lagi agar mendapat pertolongan esoknya.
Mereka pun beristirahat kecuali Eric. Dia memandangi bawah. Banyak sekali perkemahan mengelilingi kuil itu. Esok pun tiba. Jeff hendak buang air kecil. Di sini ia melihat sebuah jam tangan dengan sebuah tengkorak di sana. Sementara Stacy terbangun, merasakan ada yang bergerak di kakinya. Saat selimutnya dibuka, tanaman rambat itu mengelilingi kakinya dan masuk ke dalam kulitnya. Eric pun berusaha mencabutnya. Selain itu, Matthias merasakan ada yang tidak beres di kakinya. Emma pun membuka selimut itu. Dia kaget melihat kaki Matthias ditumbuhi tanaman rambat, lebih parah dari Stacy. Matthias meminta Jeff untuk mengeluarkannya. Jeff pun membuat bebat untuk mengurangi pendarahan. Di samping itu, Stacy menyadari bahwa tanaman itu tumbuh di tubuh mereka. Suara ponsel berdering kembali. Amy dan Stacy memutuskan untuk kembali turun. Sampai di sana, mereka menyalakan api, lalu mencari sumber suaranya. Perlahan-lahan mereka melangkah melalui tanaman rambat. Mereka menemukan seorang wanita yang sedang duduk. Saat dipanggil, wanita itu tidak menyaut. Ketika Amy membalikannya, mereka kaget lantaran wanita itu sudah menjadi mayat. Ia sedang memegang sebuah ponsel yang diyakini mereka adalah ponsel yang dari tadi berdering. Ponsel itu diambilnya. Saat ponsel itu diambil, tampilannya rusak parah, sama sekali tidak bisa digunakan. Mereka berdua bingung. Lalu ponsel berdering lagi. Bukanlah dari ponsel yang mereka pegang, melainkan dari sumber lain. Kemudian Amy melihat bunga tanaman itu. Rupanya, suara ponsel yang berdering dibunyikan oleh bunga tersebut. Ia merasa aneh dan berusaha memetiknya. Tiba-tiba tanaman itu menyerangnya. Mereka pun lari dari tempat itu. Tanaman rambat terus mengejar mereka hingga melilit kaki Stacy yang membuatnya jatuh. Beruntungnya Amy berhasil menyingkirkannya. Mereka akhirnya naik ke sebuah tali yang ditarik Jeff. Sesampainya di atas, ia berteriak marah, mengatakan suara itu bukan dari ponsel, melainkan dari bunga tanaman rambat. Sampai sini, Stacy dan Amy menyadari bahwa tanaman itu hidup. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Namun Jeff mengelaknya, karena jika mereka pergi, orang-orang suku Maya akan membunuh mereka ketika mereka tiba di bawah. Ia pun membuat mereka agar optimis, meyakini bahwa pertolongan akan datang kepada mereka. Persediaan makanan dan minuman akan segera habis. Entah berapa lama mereka akan tetap di sini. Jeff memeriksa kaki Matthias. Ia pun memutuskan untuk memotong kakinya dengan pisau berburu, serta batu untuk memecah tulang-tulangnya, dan air panas untuk menghentikan pendarahan. Jeff meyakini bahwa tubuh bagian bawah Matthias sudah tidak merasakan apapun. Dan Matthias pun setuju dengan ide Jeff. Eksekusi pun dimulai. Stacy dan Amy masuk ke dalam tenda. Mereka tidak ingin menyaksikannya. Namun tidak seperti apa yang dikatakan Jeff. Matthias berteriak amat kesakitan ketika Eric melemparkan batu ke kakinya dan Jeff memotong dagingnya serta kulitnya. Setelah itu Jeff juga menumpahkan air panas ke kakinya. Stacy dan Amy hanya bisa menutup telinga ketika mendengar teriakan Matthias. Mereka amat tidak tega. Setelah selesai, terlihat tanaman rambat mulai mendekati mereka. Mereka menyaksikan tanaman rambat itu membawa bagian kaki yang terpotong milik Matthias. Malam pun tiba. Stacy menangis. Ia ingin pulang. Sementara Amy pergi keluar, menghampiri Eric. Mereka berbincang mengenai keadaan Stacy dan apa yang telah mereka lalui. Amy pun menangis di pundak Eric. Tiba-tiba Stacy keluar. Ia berteriak mengatakan bahwa ia mendengar Eric dan Amy melakukan seks. Namun Amy dan Eric tidak merasa melakukannya. Stacy kekeh dengan apa yang ia dengar. Ia pun bertengkar dengan Amy. Di saat pertengkaran itu terjadi, mereka tidak menyadari bahwa tanaman rambat menyerang Matthias hingga masuk ke dalam mulutnya. Lalu Jeff segera menarik keluar tanaman itu. Namun sayang, Matthias tidak tertolong. Ia sudah tidak bernafas. Pertengkaran pun dilanjutkan. Stacy terlihat marah-marah. Ia merasakan tanaman itu ada di dalam tubuhnya. Ia yakin ia akan mati sama seperti Matthias. Namun Eric mengelaknya. Lalu Stacy berteriak kepada Eric karena tidak mendengarkannya. Tak lama kemudian tanaman rambat itu mengeluarkan teriakan seperti teriakan yang diucapkan oleh Stacy.
Di sini terlihat orang-orang suku Maya menaburkan garam. Entah untuk apa tujuannya. Jeff berpikir agar tanaman itu tidak menyebar ke sana. Serangga dan burung pun tidak ada yang berani mendarat tempat itu. Dari belakang Eric memanggil Amy dan Jeff, menunjukkan keadaan Stacy. Mereka melihat tanaman itu tumbuh dan bergerak di tubuhnya. Kemudian Jeff mengeluarkan tanaman itu dengan pisau. Stacy berteriak kesakitan. Setelah selesai, Stacy masih merasakan tumbuhan itu masih ada di tubuhnya. Ia ingin memotongnya, namun Jeff tidak ingin lagi ada potong memotong. Ia juga merasakan tanaman itu ada di kepalanya. Benar saja, tanaman itu bergerak di kepalanya Stacy. Jeff, Eric, dan Amy melihatnya, namun tidak mengatakannya kepada Stacy. Ketika mereka tidur siang di dalam tenda, Stacy keluar. Ia mengambil sebuah pisau. Saat yang lain keluar, mereka menyaksikan Stacy memotong kulitnya sendiri, mengeluarkan tanaman itu di tubuhnya. Jeff berusaha menghentikannya, namun Stacy menolak hingga tersengaja pisau itu mengenai telapak tangan Jeff. Hal yang sama dilakukan Eric, berusaha menghentikan Stacy, namun pisau yang dipegang Stacy tidak sengaja menancap tepat di dada Eric kekasihnya. Eric terjatuh dan terbaring. Tak lama, ia pun tewas. Melihat hal itu, Stacy menangis menyesalinya. Setelah itu, Stacy putus asa. Ia ingin Amy membunuhnya, namun Amy tidak mau. Stacy ingin mereka membunuhnya untuk menghentikan penderitaan dan penyesalan, serta untuk memenuhi keinginan Stacy. Akhirnya Jeff membunuhnya. Tinggallah Amy dan Jeff yang tersisa. Jeff melumurkan darah Stacy di tubuh Amy. Mereka membuat rencana untuk kabur dari sana. Jeff meminta Amy untuk berlari secepat mungkin, menyuruhnya untuk tidak menunggu apapun. Di sini Jeff terlihat membopong Amy yang berlumuran darah, membawanya turun, dan menggeletakkannya di depan orang-orang suku Maya. Jeff berbicara seolah-olah mengalihkan perhatian mereka. Ia memperkenalkan dirinya dan Amy. Saat ia menyebut nama Amy, Amy pun berlari. Ia berhasil kabur, namun sayang, Jeff terkena beberapa tusukan anak panah. Orang-orang suku Maya itu mengejar Amy. Amy berlari sekencang-kencangnya. Ia mendengar suara tembakan kepala suku yang ditembakkan kepada Jeff. Tetapi ia terus berlari. Sampailah ia di sebuah mobil. Dengan susah payah, ia menyalakannya. Akhirnya mobil itu menyala, ia langsung mengendarinya. Dan saat mengendarai, ia menyadari tanaman itu sudah tumbuh di dalam wajahnya. Scene pun berganti. Terlihat dua orang pria menuju kuil dan tiba di sana. Mereka datang mencari Dimitri. Mungkin saja mereka korban selanjutnya. Lalu film pun selesai.